lawan-lawannya Sun Gokong di MMA itu anak baru semua, kalau bukan anak baru orang tua. Jangan sebut ini deh Sun Gokong, jangan. Monyet aja, binatang, anjing. Serendah itu Sun Gokong di mata lu. Bukan lagi, rendah banget di bawah kaki gue nih anjing. Sun Gokong bawah kaki gue lu. Tadi lu bilang lu pensiun. Tapi kalau lu lihat Sun Gokong nih main di striking, gatel nggak? Ya sebenarnya gatal banget sih. Gatal banget. Jangan. Jadi pensiunnya tobat sambel dong, nggak jadi pensiun dong. Nah kalau dia goreng-goreng gua lagi ya bisa aja sih sebenarnya. Tinggal Jangan. tergantung persiapan gua lagi nih. Sun Gokong nggak ada apa-apanya, percuma anjing. Ini kan recovery tangannya yang patah tuh. Ya. Kan katanya Emang patah tangannya? patah. Patah Gua kemarin. nggak tahu gua. sih. Masuk rumah sakit. Anjir, Lu juang lihat nggak sekeras masuk rumah itu kah? sakit? Bangke, gue baru tahu. Aduh, rahangnya keras banget. Zenwalk Hariyato. Blue Corner from Sabu Top Team and Kobe Fight Club. Dua, The Quiet Kill, and Gods Erson. Corner Man Agis Kobe. Ahoy, balik lagi bersama Zenwalk di sini. Podcast combat sport pertama di Indonesia. Ahoy. Buset, ini rame banget di podcast Zenwalk nih. Ini kita mau ngapain nih? Ini Juang beraninya rame-rame nih. Kalau kan kemarin dia sebut semua ya. Iya, sebut semua makanya. Makanya ya udah bawa aja. Geruduk aja, geruduk aja. Wih, Sun Gokong digeruduk nih. Ternyata memang animonya untuk Ini kan masuk semua kemarin. Ini bukan Sun Gokong nggak sih? Heeh. Monyet ya anjir, bukan. Lagian dia bawa orang lain kan, kos apa segala macam dibawa, semua orang Iya, dibawa makanya. sama dia. Ya udah geruduk aja. Gitu ya. Seharusnya bukan fight di ring, kemarin fight di hutan aja. Masalah guanya bukan monyet kayak dia. Oh iya lagi. Ini ternyata magnetnya seorang Sun Gokong segede itu, sekuat itu magnetnya. Sampai menarik kalian bertiga ini datang ke podcast Zenwalk. Katanya nih mereka request pengen bales bacotan Sun Gokong nih. Makanya gue kasih wadah nih. Sekarang kalian let's go. Kalian punya unek-unek apa untuk Sun Gokong? Sepanas itukah kalian ngeliat podcast Sun Gokong bersama gue? Panas banget. Panas banget. Oh, Juang, geser boleh. Mikrofonnya aja. Juang dulu, Bentar, Juang dulu. geser. Juang. Pengen ngebalas, kaget gua pas lihat podcastnya dia kemarin yang di Zenwalk kan. Gua dikatain adudu apaan kata gua. Dasar monyet anjir. Cuki mai. Gua juga sampai browsing loh, gua sampai nyari. Adudu apaan? Gua browsing dong. Gua samain lagi nih, sebentar, gua samain dulu. Iya lagi. Anjing. Iya lagi. Anjing belum tahu. Gua enggak tahu. Enggak tahu. Kayak kartun. Adudu. Dikatain adudu. Lo browsing nih. Gua browsingin nih. Biar relate nih obrolannya, biar relate nih. Gua browsingin adudu. Aku aja enggak tahu Nih. Adudu. Kartun. Oh yang ini. Mirip gak tuh? Mana? Mirip gak? Kasih lihat Erson. Masa Juang dikatain gitu. Balas. Mirip. Ini mah mirip monyet anjing. Cuki mai memang. Nah, perasaan lu gimana dikatain adudu sama Sun Gokong? Gak pengen gua katain balik aja. Dasar monyet hutan gitu. Sumpah orang hutan, bener-bener orang hutan dia. Lu ngelihat Sun Gokong kemarin pas KO bola matanya itu kan satu ke kiri satu ke kanan. Gimana lo? Gue refleks keluarin lidah gini, tapi emang adrenalin lagi naik kan. Makanya kalau gue pengen katain dia di situ, gue dalam hati mampus anjing lu.
Ampus, sumpah. Ngeselin banget orangnya. Tapi fotonya itu keren banget sih. Itu Gue jadi pas banget. di YouTube tuh. Pas banget. Itu fotonya mahal tuh, foto Pas mahal dia itu. jatuh ya. Foto mahal itu. Foto mahal, asli. Itu fotografernya keren, gua akuin. Keren. Momennya dapet banget, ekspresifnya dapet. Dan lo kan kemarin disinggung juga sama Sun Gokong di sini, katanya pernah digebukin. Balas dong. Gimana be? Gimana? Lu boleh berbicara di MMA sih, tapi kan kalau di striking beda lagi, bro. Widih. Ayo kalau misalnya dia mau di striking, gua siap. Wih. Jadi oke, emang di MMA memang itu bukan basic gua ya. Kan emang the real gua ini adalah orang striking gitu ya. Tapi kalau misalnya lu pingin di striking, ayo, gua siap. Emang Bang Ajis masih tertarik sama dia? Masih. Fight sama saya aja kemarin kan Bang Ajis lihat sendiri. Iya bener juga ya. Masih tertarik emang sama dia. Tapi Pingin juga sih sebenarnya. Jadi panas gitu ya. Lihat kalian bertanding kemarin tuh panas sih ya. Panas banget. dan Cuman- lo pas ngelihat hasilnya itu Itu menakjubkan sebagai banget corner lo lihat hasilnya ternyata DKO di elbownya dan Juang. gua puas banget. Asli gua puas banget. Kenapa? Karena akhirnya orang yang gua bawa sendiri bisa ngalahin dia di striking gitu kan. Akhirnya kan gua bisa berpikir bahwa dia sebenarnya bukan orang yang bagus lah di Nggak striking. se-wow itu. Nggak se-wow itulah di striking ya. Tapi kalau di MMA oke lah, bisa dibilang oke. Cuma kalau di striking kan beda lagi ceritanya. Dan akhirnya Juang pun bisa mampu mengalahkan dia. Di MMA juga dia nggak terlalu bagus, ketemu juga lawan yang ece-ece kemarin. Oh gitu. Jadi Iya. lawan-lawannya Sun Gokong di MMA itu Anak-anak baru semua, kalau bukan anak baru orang tua. Jangan sebut ini deh Sun Gokong, jangan. Monyet aja, binatang, anjing. Cuki Mai. Kalau lu berani datang, kita keroyok Cuki. Oh. Kalau bikin emosi itu manusia. ini Son, lo sebagai coachnya Juang. Ya, kita balik lagi ke flashback ke Iya. kejadian itu. Tadi kan dari versi Kobe, dia puas banget. Karena apa? Karena si Sun Gokong kan pernah kawin si Kobe, digebukin di MMA. Akhirnya terbalaskan. Jadi malam itu puas banget dia. perasaan gue. Nah, lo sendiri sebagai coach, perasaan lo gimana pada malam itu? Perasaan biasa-biasa aja karena emang dari awal pas gue dikabarin sama Bion itu gue udah tahu kalau Sun Gokong bakal kalah. Yang dia bilang dia jago itu kan di MMA bukan di striking. Ini kita ketemu di striking, bro, begitu. Dan lu nggak ada apa-apanya. Semua fightnya dia di MMA akhirnya di bawah semua kan, nggak ada di striking kan. Jadi ya kalau ada orang yang bilang dia jago, babi, monyet, anjing. Iya nggak ada apa-apanya. Sama sekali gue nggak penasaran sama monyet itulah. Jadi dari awal gue udah tahu kalau dia bakal KO lah. Itu lo udah punya keyakinan itu. Keyakinan. Juang bakal KO-in Sun Gokong. Dengan Juang kena hitungan di ronde awal gara-gara Gamsil itu juga gue masih punya keyakinan kalau dia bakal KO. Gitu. Kenapa gitu? Apa yang Ya bikin lo karena emang nggak ada apa-apanya Sun Gokong itu monyet itulah nggak ada, sumpah. Percaya nanti dia fight kedua juga bakal kalah, percaya sama gue. serendah itu Sun Gokong di mata lu? Bukan lagi, rendah banget di bawah kaki gue nih anjing. Sun Gokong bawah kaki gue lu. Dan Iya. dan ini kan menariknya lagi, lo juga fight di kelas 51, 51 iya. setahu gua. Ya kalau dia mau ayo aja. Ayo, Masih berani nggak lu? Kasihan. Iya. Kasihan. Sama saya aja dia udah tumbang gitu loh. Apalagi sama pelatih. Mati bisa mati lewat. Lewat anjing. Ya siapa tahu kan dia senggol lagi nih. Mau nggak mau langsung turun aja ya. Ya, gue turun kapanpun. Enggak usah deh, Sun Gokong, enggak usah. Kasihan lu nya nanti ya. Masih mending kemarin masuk rumah sakit, besok masuk peti mayat tuh bosnya. Jadi nggak usah gaya-gayaan deh. Gue tahu lu gaya-gayaan biar nggak malu aja sumpah. Biar nggak malu aja. Makanya dia setelah fight itu dia masih bisa bacot. Biar nggak malu, sumpah. Nutupin apa rasa malunya dia semua dari situlah mungkin. Iya dia pintarnya di situ aja menurut gue. Kalau pintar fight mah rendah. Berarti IQ-nya rendah. Iya. Coba Bang Adi mikir aja kan. Di saat Juang
lepas gamsil itu kan. Harusnya dia sambung high kick di situ menurut gue ya, kalau dia punya IQ ya. Kenapa dia pakai pukulan aja, pukulan udah tahu nggak ada power, masih aja lanjut pakai pukulan. IQ-nya di mana itu, bro? Monyet lu di mana itu? Gue jujur juga heran sih kenapa Sun Gokong itu kakinya nggak hidup pada waktu itu gitu. Ya karena dia udah takut sama Juang dulu awalnya kan. Udah takut sama elbow kicknya Juang semua kan. Karena kan begitu bel ronde pertama bunyi, gue langsung bombardir juga. Makanya dari situ dia takut mungkin kan, apalagi Coba mic-nya geser. gue nih dia sekali itu sampai dia keluarin suara gitu. Kaget dia dari situ. Oh, jadi di awal tuh langsung lo bombardir di awal. Coba aja nonton videonya ulang. Oh, itu makanya dia takut tuh, gitu maksud lo. Takut ngasih jarak ke Juang juga. Di takut preskon bilang dia bakal keluarin tendangan-tendangan puter-puter apalah, gua nggak tahu dia tendangan apa. Padahal kemarin pas fight nggak ada yang keluar tuh, nggak ada yang keluar. Cuman 1 kali doang dan itu gua langsung nggak kasih jarak. Dari situ dia udah nggak keluarin tendangan-tendangan dia yang itu lagi. Cuman jab straight itu doang. Jadi sebenarnya game plan kemarin lu sendiri tuh apa sih untuk menghadapi seorang Sun Gokong? Game plan-nya tuh apa? Memang mainnya press begitu. Oh, memang mainnya press gitu. Oh, ditekan dari awal emang. Ditekan dari awal. Kecolongan itu lihat spinning elbow gua berapa kali masuk ke dia, kecolongan lagi. Emang dia aja nggak punya IQ fight-nya. Game plan lo sendiri sebagai pelatih Juang, apa yang lo tanamkan ke Juang pada waktu dia melawan Sun Gokong itu? Emang game plan-nya sesuai banget kemarin lah, pokoknya sesuai game plan kita dari sesi latihan juga itulah. Jadi kita mainnya emang press aja, walaupun dia fight sama Redo, di press sama Redo itu dia masih bisa keluar semua tendangan putarnya dia. Karena gue mikir itu fight amatir, jadi dari Redo juga kurang ngasih damage-nya ke dia karena masih pakai pelindung kan. Headguard, masih pakai headguard. Ini pro, bro, jadi lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi di pro ini. Kalau lu di press lu bakal bingung. Lihat aja kemarin bingung kan, monyet itu. Bingung. Linglung dia. Linglung. Ini kalau di pro tuh loss pokoknya. Iya. Nggak pakai headguard kan, nggak pakai shin guard. Iya, dia menang sama Redo juga karena pakai itu doang sih. Karena Redo waktu itu pakai headguard sama shin guard. Iya, gitu. sama shin guard. Jadi nggak Kalau ada. pro, menurut lo si Edo versus Sun Gokong menang siapa? Jauh. Udah gue bilang di bawah kaki gue. Monyet itu. Juang, lo sendiri kemarin ya ngelihat pertarungan lo seperti itu udah sesuai ekspektasi lo, udah sesuai dengan bayangan lo pas fight, apa di luar ekspektasi lo, di luar dugaan lo yang terjadi? Emang sesuai ekspektasi saya dan pelatih sih. Itu emang apa? Dari latihan apa segala macam emang udah kepikiran ke situ semua. Bakal KO pakai elbow atau enggak knee itu aja kemarin. Jadi kalian kalau di tempat latihan udah ngedrillnya elbow knee itu. Iya. Spinning elbow itu. Ya gue sempat ngeliat beberapa kali kalian latihan di Kobe Fight Club. Itu memang ngedrillnya knee elbow dimatengin. Spesialis. Dan setahu gue Coach Erson ini dia spesialis kalau padding tuh jarak dekat. Iya. Sentuhan-sentuhan dekat. Iya. Spesialis itu. Gue promoin nih Son. Kali aja dia mau privat kan. Kalau latihan di mana Son? Kalau mau latihan sama Coach Erson di mana? Ya kalau mau latihan sama tim STT Sabu Top Team berarti di Kobe Fight Club di Asik. Kemang. Gue promoin gue. Oke. Jadi kalian lihat aja IG-nya. Buat monyet itu juga kalau lu mau latihan elbow knee juga datang aja ke Kobe kan. Nah, itu dia. Datang aja. Kita terbuka banget kok walaupun lu pernah jadi musuh kita. Lu datang aja belajar. Karena elbow lu kemarin juga nggak ngerasa sama sekali kok. Iya kan? Jadi kalau mau diajarin elbow yang benar datang ke kita. Oke. Ntar diajarin ya. Iya. Ntar diajarin. Spesialis. Nah, ini kan lo sekarang berkolaborasi dengan Sabu Top Team. Lo ngelihat jam terbang mereka berdua nih di Combat Sport. Ya kan kalau gue bilang Juang kan pendatang baru nih. Tapi dia bisa dibilang lucknya tuh bagus, keberuntungannya tuh cukup bagus gitu loh. Ketemu Sun Gokong. Kalau dari versi gue ya. Gue ini nggak memihak siapapun ya. Gue di sini harus netral di tengah.
Tapi memang kemarin bisa dibilang Dewi Fortunanya itu dijuang gitu loh. Doang, ya. Dengan gaya Sun Gokong yang arogan seperti itu sebagai bad guy, dan nongol lah Juang yang diem, alim, diem, ya kan. Jadi kesannya dia dapat sebagai good guy-nya gitu Iya. loh. Jadi pas dia mengalahkan Sun Gokong dengan kondisi seperti itu, otomatis dia jadi superhero-nya nih. Ya. Cepet. Jadi pahlawannya dia nih. Nah, kalau pendapat lu sendiri ngelihat kiprah Juang nih gimana nih? Ya, sejak mereka bergabung di Kobe Fight Club, mereka kan punya tim sendiri ya, ada yang namanya Sabu Top Team gitu ya. Setelah mereka bergabung ya Kobe juga cukup terbantu gitu. Ada aktivitas pelatihan fighternya karena selama ini kan nggak ada nih yang ada member. Dengan adanya mereka ya adanya latihan khusus fighter dan Ada juga kelas fighternya kelas lah. fighter. Ada beberapa juga yang dilatih di sana fighter gabung dari apa? Cut dulu. Cut dulu. Cut dulu. Oke, gue bantuin gue. Tenang aja, relax. Jangan pusing. Ngalir aja. Oke, mereka latihan dari Pamulang. Berarti mereka kan basicnya setahu gue anak-anak universitas di Pamulang ya. Iya. Masih kuliah di Pamulang loh. Udah enggak. Udah enggak. Jadi lo seneng lah ada aktivitas pelatihan khusus fighter, ada kelas fighter jadinya setelah ada Sabu Top Team di Kobe. Jadi kolaborasi yang saling melengkapi lah, jadi bagus lah ya. Nah, kalian berdua sendiri latihan di Kobe Fight Club seperti apa? Wis. Apakah dengan adanya Kobe Fight Club kalian jadi tersupport untuk fight team kalian Sabu Top Team ini? Sabar, gue minum dulu. Iya, minum dulu, santai. Asik anjing. Gara-gara monyet inilah kita jadi malam banget ini. Oke, jadi apa tadi? Nah, jadi kan kalian kan berkolaborasi sama Kobe ini. Jadinya apakah memang kalian tersupport, terbantu dengan bergabung di Kobe? Sebelumnya gue makasih banyak untuk Kobe Fight Club, untuk Bang Ajis juga lah. Pokoknya makasih banget. Karena kita emang nggak ada tempat latihan kan. Kita latihan di luar aja. Itu dengan kita gabung ke Kobe, kita merasa kita masih banyak orang yang peduli sama STT ini itu. Jadi sangat support lah pokoknya tim STT. Dan fasilitasnya Fasilitasnya lengkap oke banget banget di Kobe sih. ya. Oke sih. banget sih. Oke. Dari Kobe juga tertolong banget dengan adanya dia dan beberapa member juga ada yang join kan, member baru. Mungkin karena melihat pelatihnya bagus di sana, juga dari sistem petnya juga keren. Ya beberapa member juga banyak yang bergabung gitu, ingin join di sana. Dan sebelumnya ini kan Sabu Top Team ini kan udah berdiri ya, udah tercipta. Itu sejak kapan sebenarnya terciptanya Sabu Top Team itu? Sabtu tim itu baru berdiri 2023 sih. Tapi sebelumnya itu memang udah ada fighter, udah ada kita, tapi Belum ada namanya. belum ada namanya gitu. Tapi semakin ke sini semakin banyak anak-anak Sabu yang masuk ke dunia combat sport ini kan. Ya udahlah kita bikin nama Sabu Top Team itu. Dan Sabu itu kan nama ini ya, nama pulau di Nusa Tenggara Timur, Tenggara Timur sana ya. ujung selatan Indonesia. Aku sempat searching tuh kecil banget pulaunya. Kecil banget. Dan ada 3 pulau malah. Ada Sabu, ada Rajua, dan ada Pulau Dana. Terbentuknya Sabu Top Team itu gara-gara apa sih awalnya, Son? Gara-gara mungkin karena kita banyak, dan banyak juga dari luar daerah begitu yang join sama kita. Contoh dari Palembang, Riau, Jawa begitu. Kita cuma orang Sabu doang. Bukan orang Sabu doang. Kita open untuk semua, siapa aja yang mau latihan sama Sabu Top Team. Awalnya latihan kalian di mana sih? Lapangan Lapangan mana? Lapangan futsal begitu di Pamulang sih. Dan komunitasnya ini ya mahasiswa-mahasiswa yang dari Pulau Sabu. Iya, komunitas awal-awalnya begitu. Lo kenapa kepikiran ngebentuk gitu? Karena gue lihat di dunia combat sport ini makin kesini makin berkembang gitu. Jadi gue kepikiran kita bikin tim aja gitu. Kenapa tidak? Karena kita juga udah lumayan banyak lah gitu. Jadi ngalir gitu aja terbentuknya Iya, ngalir aja. sebuah Sabu
top tim itu. Nggak ada kepikiran juga bakal sebesar ini pokoknya. Wih, Yoi. mantap. Nih gue menarik juga nih, tapi pas gue ngelihat kemarin pas event kan, kalian tuh pakai baju-baju itu tuh, Oh, baju sabu. sama ada tuh harusnya nih ada siapa cewek-cewek yang di sini tuh pakai baju itu semua. Katanya mau podcast bareng tapi mana nggak datang cewek-cewek di mana nih? Yasmin, Elsa, Nesa. Iya mana nih? Lah, Nah, itu balik liburan ya, Pak. yang pada pengen gue liburan. tanyain itu kan ada di logo itu, ada logonya itu, Iya, iya, iya. mukanya itu kalau gue lihat kayak orang Mongolian. Logo juga gue nggak tahu. Gue serahin semua kayak serius ini Bang Adi, serius ini lucu Itu kayaknya. mukanya kalau ntar kita tampilin ya. Boleh, Itu kan boleh. logonya itu kalau lihat ada pakai kayak peci gitu, lancip. Ya itu orang Sabu juga punya sih. Heeh. Nah, tapi yang bikin logo itu Nesa atau Yasmin gue nggak tahu. Gue juga nggak pernah cari tahu tentang itulah pokoknya. Nama doang yang gue bikin Sabu Top Team. Kalau soal logo, baju apa segala macam, nantilah boleh kita undang orang itu ke sini. Trio kwek-kwek gitu ya. Ah. Gue bilang trio kwek-kwek lah. Karena mereka selalu kwek-kwek. Iya. Nah, berarti mereka yang tanggung jawab ngejelasin itu ya. Nah, mereka pokoknya yang tanggung jawab. Mereka yang punya tanggung jawab ngejelasin itu. Hati-hati lu monyet. Itu lebih pedas lagi. Ya ngapain panggil Sun Gokong? Anjir monyet aja udah. Oke, jadi ngalir gitu aja terjadinya Sabu Top Team yang tadinya latihannya pokoknya di mana aja bisa lah. Iya, pokoknya di mana aja lah bisa kita. Belum punya rumah lah, belum punya wadah untuk berlatih dan akhirnya ketemu kolaborasi dengan Kobe. Benar. Terjadilah saling melengkapi. Benar. Dan memang kalau bisa gua tarik kesimpulan saat ini tuh bukan eranya idealis, tapi eranya Kolaborasi benar. Kalau zaman gue dulu Son, wih, antar camp, antar bendera nih, misalkan Sabu Top Team, Kobe, Zenwalk, wah itu Sendiri-sendiri udah ya. sering perang itu, adu gengsi itu. Adu gengsi ya. Kalau sekarang kan teman-teman fighter ini udah nggak kayak dulu, yang dari Kobe latihan ke Sabu, yang Sabu latihan Dan misalkan ke Proximo latihan ke Beat Up. Iya. Jadi saling kemana-mana, jadi kolaborasi. Oh di sini kita belajar strikingnya, oh di sini kita belajar ground fightingnya, saling melengkapi. Nah ini yang aku makin seneng tuh dengan Iya. kondisi era combat sport saat ini. Ya Gitu. makanya karena itu gue bikin Udah tim open itu mind. sih. Karena itu makanya gue bikin tim. Karena kita juga sering ke latihan ke Beat Up pas persiapan juang kita. Saya persiapan di sana. Bahkan sempat di sana, kemarin. bahkan saking open mind-nya si Sun Gokong pun, ayo latihan ini gue latih elbow sama knee. Makanya karena Saking open mind-nya disuruh latihan. iya kalau lu nggak bisa elbow maksudnya sini aja gue ajarin Berarti elbow. kolaborasi udah siap kolaborasi sama Sun Siap Gokong? banget sama monyet itulah kalau lu mau. Diajarin siap diajarin. Diajarin. Kalau MMA gue minta lu yang ngajarin gue lah. Tapi kalau di striking jangan dulu bro. X lu. Juang nih, gue lempar ke lo lagi Juang. Ini kan di kelas lo ya, kelas 51. Yang tadinya menurut orang-orang nih, analisa orang-orang, Sun Gokong salah satu batunya lah, ganjalan paling berat. Ternyata berhasil lo lewatin. Saat ini, di mata lo sendiri, dari kelas 51 kg kick striking ini, siapa yang paling berat? Yang paling berat menurut saya yang di peringkat 1 sih Bang Redo. Bang Redo yang itu yang paling berat. Alasannya? Saya lihat fight-nya itu memang keras gitu. Dan menurut saya kalau suatu saat saya ketemu dia itu fight yang benar-benar seru gitu. Berat. Dan saya harus persiapan yang gila-gilaan itu pasti. Feeling lo nih, kemungkinan lo bakal fight lawan siapa untuk next? Feeling lo? Feeling ya. Kayaknya Kakak Sam. Kakak Sam. Wih, bisa jadi main event dong berarti. Kemarin kan main eventnya Kakak Sam lawan Werian ya? Werian. Itu juga anjing itu. Lo kenapa Son? Waduh, gue sebut nama Werian, kenapa lo bilang guguk Son? Coba jelaskan Son. Karena kalau sebut nama Werian, emang dari awal gue suka sama apanya dia semua, cara ngejual fightnya dia semua. Tapi maksudnya di atas ring lu nggak usah bikin yang aneh-aneh deh. Orang bukan mau nonton lu yang aneh-aneh itu, orang mau nonton lu fight bro, bukan nonton yang joget-joget begini. Maksudnya begitu sih. Dari ronde 1 sampai ronde 3 udah tahu ketinggalan poin, masih aja joget begitu kan.
ya udah cukup di preskon aja kalau bisa begitu. Jadi atas ring kita siap berantem aja. Begitu. Jadi di mata lo Werian gimana? Sama aja kayak Sung Gokong. Mungkin sama-sama dari Bali juga kan. Emang Jadi kenapa kalau dari Bali? ya lihat aja berdua orang itulah. Nggak ada gunanya anjing. Tapi kemarin yang tim bacot-bacot yang bacot-bacotnya gacor tuh kalah semua. Kalah semua itu dari Bali semua ya. Emang yang dari Bali kan? Nggak ada salah dong. Maksud lo latihannya di sana gitu. Iya di Bali. Jadi anak-anak Jakarta nggak kalah Nggak keren kalah, gitu ya. nggak kalah keren, latihannya di nah. sana ya. Kalah keras. Nggak kalah keras ya dibanding latihan di Bali gitu maksudnya. Iya. Oke. Di Bali harusnya keras, tapi manusia bertiga ini gue lihat lembe kayak busa anjing. Iya. Jadi kelas 51 menurut gue yang paling keras tuh ya Charles, karena kita sama-sama dari timur. Gue tau lah keras orang timur kayak apa, keras bro. Jadi lu kalau ketemu batu ya itu batu anjing. Lo kan masih aktif nih sebagai fighter. Masih. Lo udah disenggol-senggol sama tim Bion belum untuk Belum dipanggil kalau main? soal itu. Belum ya? Belum ya. Tapi lo suatu saat kalau dipanggil untuk fight di kelas 51, Ready banget. Siapa aja ayo guys. Nah, kebetulan gue masih ini sama penasaran sama Charles sih, walaupun kita sama-sama dari timur lah. Karena gue pernah kalah sama Charles di MMA. Pernah. tapi ini kan liga, bro. Liga itu kan turnamen ya. Iya. Suatu saat lo bisa ketemu sama murid lo sendiri lo. Jangan. Liga lo. Di kelas Jangan. 51. Gue yang ngalah nantinya, bukan dia. Janganlah. Gue yang ngalah. Gue pengen dia yang naik sih. Walaupun nanti kita ketemu, gue gak bakal ngalah. Itu jangan sampai terjadi lah. Kenapa? Hmm? Sesayang itu lo sama si Juang. Ya semua murid gue sayang sih. Emang saya nggak mau sih, karena saya kan anggap dia itu bukan hanya sekedar pelatih, bukan. Saudara ya. Saudara kandung lah di sini. Gitu. Jadi saya nggak mau. Memang kalian bukan kandung ya? Bukan. Tapi muka lo mirip-mirip. Enggak lah. Iya. Lo mukanya hampir-hampir Tapi mirip. memang orang Sabu tuh kayak gitu, mirip-mirip. Ya. Kemarin ada satu lagi cowok juga, siapa namanya? Oh si Parken. Yang videoin Ajis Kalim pas Oh si. saya tidak siap berkelahi gitu. Osi Namanya. Kan mirip juga kalian bertiga itu. Gue pikir kalian tuh saudara semua. Enggak. Justru kita nggak kenal kalau di kampung. Serius bang, padahal kita satu sekolah nih, nggak kenal. Kenapa begitu? Kita kalau di kampung nggak saling kenal, padahal kita satu sekolah nih. Padahal satu sekolah. Gue sekolahnya di hutan bang. Serius. Gimana tuh? Gue sekolahnya di hutan, mereka sekolah di sekolah kan. Kalau jam mata pelajaran gue di hutan, gue nggak masuk sekolah sama sekali. Jadi emang gue udah bandel dari dulunya. Pantesan nggak kenal. Ya, karena itu. Karena harusnya sekolah dicabut. Iya. Bolosnya gua sering bolos. Kalau kita bolosnya di sini ke rental PS, ke warnet gitu zaman dulu ya di sini. Hah. Kalau dia gue sambung ayam man. Be, kalau lo mau nanya aja, kita bercanda lepas aja di sini. Nggak usah ini. Tapi dari sosok Erson ini sebenarnya gue salut ya. Kalau gue perhatikan selama ini, dia ini dari beberapa orang anak-anak Sabu yang ada di Jakarta, itu dia kumpul dan dijadikan komunitas dia rawat, dia didik, dia kasih makan, terus dia latih. Itu kan sebenarnya dedikasi yang baik banget itu. Serius? Dan arahnya sebenarnya semuanya ke fighter gitu. Serius sampai Iya. segitunya, Son. Sampai lo kasih makan anak-anak Kasih dari makan, kasih tempat tinggal, dan itu sebenarnya dedikasi yang bagus sih sebenarnya si Erson ini. Jadi sebenarnya dia memang layak untuk diapresiasi. Kenapa? Yoi. Buat Erson. Top. Kenapa, Son? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya gue juga nggak tahu sih, karena gue mikir gue satu saat nggak ada di Jakarta, ada mereka, ada nama gue di pikiran mereka begitu. Sosok Erson tuh masih ada begitu. Yoi. Gitu. Dan bukan anak Sabu doang sih. Ada Primus, ada Namer, ada Nebu, orang dari luar Sabu ya. Nah, itu yang udah jadi fighter itu. Jadi lo tampung mereka semua. Gue tampung. Satu tempat tinggal. Nah, dan setiap kali mereka fight, gue nggak pernah minta apa-apa. Gitu. Walaupun gue hitunglah manajemennya mereka ya, tapi gue nggak pernah minta apa-apa lah. Tapi kalau mereka ngasih rokok apa segala macam ya udah, gue terima aja.
Tapi kalau ada patokan kayak misalnya potongan 30% 40% enggak, sama sekali enggak. Son, ini lo kalau bahasa Ajis ngerawat orang tadi gue. Dia tuh sempat ngerawat. Itu kan membutuhkan kos yang tinggi, Son. Iya. Emang segede apa penghasilan lo di Jakarta, men? Bisa menghidupi mereka, men. Sebenarnya nggak ada sih, tapi ada aja rezekinya, maksudnya gitu. Gue juga susah Bang Adi. Nah itu yang gue tertarik mau tahu gitu loh. Tapi maksudnya ada aja rezekinya sih. Di saat gue susah ada aja rezekinya. Mungkin rezekinya anak-anak juga ngalir kan, gara-gara gitulah. Sebenarnya gue juga BU anjir. Jadi buat kalian jangan nyoba-nyoba deh anjir, pusing. Tapi pusing-pusingnya kita lo boleh BU secara duit, tapi lo secara kekayaan, kasih sayang, hati lo kaya, men. Ya, itu yang gue mikir. Iya. Ah, itu yang gue pikir sih sampai sekarang. Gue salut. Bahkan orang kaya belum tentu Ya, seroyal itu yang gue pikir punya makanya. kedermawanan. Karena kalau Kayak orang lu, kaya, Ren. orang kaya sekaya apapun dia belum tentu jadi diri gue lah pokoknya gitu sih. Kenapa begitu, Son? Gue masih nggak habis pikir, Son. Wih, Iya kan kalau kita pikir kan itu. ini kan butuh perantau biaya ya, yang iya banyak. butuh biaya yang banyak. Karena Itu cara muterinnya gimana, Son? ada aja pokoknya rezekinya walaupun kita susah. Ayo. Ada aja ya jalan Karena gue Tuhan ya. pikir suatu saat gue udah nggak ada di dunia, walaupun gue umur panjang nanti anjing. Walaupun nanti gue udah nggak ada di dunia, nama gue masih ada di anak-anak didik gue semua pokoknya. Tanam dalam jiwa anak-anak didik lo. Yo, gitu. Bahkan ada yang dibawa di Son. dari sabu. Lo pengen ketika lo mati pengen dikenang sebagai apa? Sebagai orang baik aja udah. Jangan sebagai coach, jangan. Sebagai abang-abang kalian aja semua gitu. Kakak kalian. Gue nggak mau jadi pelatih juga, nggak mau jadi apa. Gue jadi abang aja lah. Udah cukup. Gitu. Lo pertemuan awal lo sama si Juang tuh kayak gimana tuh, Son? Jadi penasaran gue. Awalnya gue nggak hitung Juang sama sekali, sumpah. Ini gue ngomong depan Juang, sumpah. Serius. Dulu emang gue culun banget. Geser. Dia Dulu kan saya culun banget, Bang. Jadi emang beda lah sama anak-anak yang lain gitu. Emang mereka ada kayak udah ada basic. emang udah kelihatan lah tukang apa jiwa tukang pukulnya mereka itu beda. Saya beda. Saya kurus kering dulu lah, astaga. Gimana? Ketawa. Dia kayaknya dia lagi diem nih. Dia sambil cerita sambil diingat-ingat masa lalu, tiba-tiba ketawa sendiri aja. Sumpah. Apa yang lo ketawain pada ingatan lo itu? Seperti apa Juang yang dulu? Keingat apa? Kayak culun banget gitu ya. Hari pertama latihan, Bang. Itu iseng-iseng di lapangan. Di padding sama dia. Pas saya lihat video akhirnya apa? Kemarin-kemarin lah, pokoknya terakhir ini lah saya lihat videonya itu anjir kayak orang obat. Kayak orang obat anjir. Sumpah. Video padding lo. Iya. Ntar kirim ke gue ya. Iya. Gue tampilin sini ya. boleh. Itu videonya di TikTok. Saya nggak mau hapus ya. Itu lo di umur berapa pertama kali latihan? Itu di umur 18. 18. Itu lo udah kuliah di Jakarta? Iya, udah kuliah. Ah. Udah kuliah. Kuliahnya sekarang udah semester berapa nih, Juang? Sebenarnya udah semester 8 sekarang. Sebenarnya udah semester 8 sekarang. Iya. Tapi Berhenti meluluskan diri. kenapa? Udah pusing ya. Lo jurusan apa sih? IT. IT di. Sama kayak gue dong. Pusing. Itu juga Bang Adi. Teknik Informatika kan? Oh, iya. Oh, harusnya titelnya Eskom. Eskom harusnya. Sarjana komputer ya. Iya. Lo berhenti di semester berapa? Di semester 4. Udah setengah, sayang banget. Iya, sayang sih. Sekarang udah semester 8. Ya, harusnya kalau lanjut. Nah. Sekarang jadi ST apa? Sarjana tukang pukul. Sarjana tukang pukul. STP. Iya, STP. Sarjana tukang pukul. Nah, Erson sendiri lo pas ketemu Juang pertama tuh, tadi kan nggak lo perhitungkan. Emang kenapa sampai segitunya nggak lo perhitungkan? Oh, pokoknya Juang itu culun banget orangnya. Culun, kurus, pokoknya kurus kering lah Cukima ini. Serius. Nanti kalian lihat aja video pertama dia latihan itulah. Jadi ada beberapa dari kampung dulu yang bareng dengan dia ke Jakarta kan. Ada beberapa orang. Jadi gue ambil satu-satu dulu. Nah, gue nggak ada kepikiran Juang mau diambil untuk
jadi pelatih untuk jadi fighter, nggak ada sama sekali di pikiran gue, nggak ada. Tapi tiba-tiba dia nongol dari belakang, ikut duduk sambil ngeliat-liat kita latihan. Nah, pas satu hari gue ajak dia, ayo coba lu padding dong gitu. Dia padding, udah padding kayak orang ngobat, benar kata dia tadi. Anjir, gue bilang ini nggak cocok, ini nggak cocok. Tapi mulai dari situ dia mulai rajin nih. Gue kemana dia selalu ikut ke tempat latihan. Tapi itu juga bukan latihan, dia bukan. Dia duduk dari pintu camp. Dia lihat aja orang latihan itu. Dia nggak pernah latihan sama sekali. Ada mungkin 1 bulan lah. Dia begitu terus. Dan akhirnya kita ajak dong dia latihan. Ayolah lu latihan lah. Tapi setelah dia latihan ternyata di belakang kita dia sering praktek sendiri apa yang dilatih. Apa yang kita gerakin di saat latihan sama member itu. Diem-diem dia di belakang. Nah, dia benar. lakuin. Benar. Jadi pas kita ngajak dia untuk latihan, anjir kok ada perkembangan anak ini ya gitu. Soalnya di kosan balik apa? Ah. Dari tempat latihan balik nih. Dari tempat latihan balik saya ngaca bang, ngaca terus ya dosen di kaca begitu, ikutin apa yang dia latih orang gitu. Kan saya sambil perhatiin tuh, dia cara ngelatihnya gimana. Terus kalau sampai kosan, iya saya ngaca, So, lo ulang-ulang sendiri ulang-ulang di depan sendiri. kaca. Iya. Ini metode latihan. Terbongkar metode latihan Juang. Di depan kaca diulang-ulang di kamar. Bisa ngalahin lu monyet. Itulah. Ayo. Tapi gue penasaran niat awal lo dateng, lo ngeliatin orang latihan tuh apa, men? Pengen ngikut-ngikut aja karena waktu itu kan saya udah berhenti kuliahnya. Jadi nggak Lo ada berhenti kuliah dulu baru kenal Muay Thai. combat sport nih. Iya, bener. Nah karena udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu, mending saya ikut dia, biar saya kalian jalan-jalan aja udah gitu. Ikut dia kayak gitu, nonton liatin orang latihan. Dalam kekosongan lo cabut dari kuliah, lo pokoknya iseng aja nyamper ke tempat orang latihan gitu. Ujung-ujung jadi fighter. Ujung-ujungnya jadi fighter, jadi STP. Sarjana tukang pukul aja. Tapi men, orang tua lu tahu nggak lu cabut dari kuliah? 2 bulan apa 3 bulan pertama itu mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu sampai saya tanding pertama kali itu, baru saya kasih tahu. Sekarang saya udah ganti profesi, saya bilang jadi tukang pukul, udah nggak kuliah lagi gitu. Itu hampir dicor dari keluarga sih. Kalau gue boleh nanya gak sih? Nanya. Gue pengen nanya percintaannya si Juang nih. Bentar konteksnya dulu. Kita kelarin dulu yang dia kuliah. Cut dulu ya. Tapi boleh. Nggak, maksudnya kita konteksnya jadi alurnya biar jelas. Jadi konteksnya perkuliahan dulu nih. Perkuliahan dulu, ya, Perkuliahan ya. kita selesaiin. Jadi alurnya ntar pelan-pelan naik. Jangan tiba-tiba kuliah belum selesai udah cinta aja. Udah cinta aja juga loh. Gua tonjok. Opa gitu. Harus ada alurnya harus ada alurnya ngobrolnya. Orang tua lo awalnya lo cabut dari kuliah nggak tahu mereka? Nggak tahu. 3 bulan pertama itu saya cabut dari kuliah, mereka nggak tahu. Pas saya tanding pertama baru saya kasih tahu mereka. Yang saya udah ganti profesi jadi tukang pukul gitu. Udah nggak kuliah lagi. Tapi mereka tahu itu hampir dicor dari kartu keluarga sih. Hampir dicor dari kartu keluarga anjing. Apa kata-kata orang tua lo ketika lo cabut dari kuliah itu? Ya mereka nggak berkata apa-apa sih, cuman bilang nyesel aja gitu. Kan dari sana niatnya kan, dari Sabu niatnya kan ke sini mau kuliah kan. Jakarta buat kuliah kan. Buat kuliah kan. Taunya jadi fighter. Tahu-taunya jadi tukang pukul. Kalau dia berhenti kuliah. Saya nggak kasih tahu mereka juga. Kalau Ini pas udah tanding baru kasih tahu. Nih gue juga penasaran Gua tahu juga dari orang. kenapa lo ambil jurusan teknik informatika? Penasaran bang, penasaran. Kamu pingin utak-atik komputer atau gimana nih Juang? Jadi hidup Juang ini penasaran semua guys. sumpah. Penasaran. Sumpah. Jadi kamu orangnya penasaran pengen cobain gitu ya. Ada hal baru Awalnya cobain lagi. Awalnya dari Sabu itu saya niatnya mau ambil hukum. Kalau enggak manajemen. Hukum diri. Itu juga nggak tahu hukum apa nanti. Tanya hukum diri aja udah. Hukum rimba sama hukum alam. Yang berlaku hukum alam. Yang berlaku hukum alam. Nah, pas lo masuk di teknik informatika, apa yang terjadi, Juang? Dari penasaran ya itu terakhir kaget.
kaget. Ternyata segitu apa? Segitu susahnya. Yang lo lihat di situ pelajarnya adalah angka semua. Angka semua. Matematika full. Dan saya orang paling bodoh di matematika. Teknik informatika itu basicnya matematika memang. Iya, IPA, orang IPA. Wah. Dan ketemu sama saya yang orangnya matematikanya di bawah kaki, di telapak kaki. Jadi lo cuman penasaran doang lo ambil jurusan itu. Penasaran. Nggak lo riset tentang jurusan itu. Enggak riset apapun. Ya, teman-teman, ini buat ini juga ya, buat edukasi Ketika aja. kalian mau kuliah, paling nggak cari referensi dulu. Kalian itu punya talentanya di bidang apa? Ketika kuliah, wah udah, kalian cobain udah. Lo habis berapa di kuliah udah tuh? Udah disabu kan, pasti merantau sama orang tua tuh dibiayain. Itu enggak kehitung sih. Udah habis banyak itu. Jadi Sedih banget pasti kan orang tua kan. Kalian jangan ikut-ikut kita nih. Jangan ikut, guys. Nah berarti kan harus riset dulu kalau mau kuliah. Dan si Ajis ini juga dia datang ke Jakarta tujuannya kuliah juga. Kuliah apa dulu? Ada tujuan. Dia kayak gak yakin. Dia kayak gak yakin. Dia kayak yakin. Dan akhirnya hukum diri. Gua sempat kuliah di Universitas Borneo tuh ada namanya Universitas Borneo Tarakan. Jadi gua pindah ke Jakarta itu gua izin sama orang tua. Itu pingin kuliah. Karena kenapa kalau orang tua gua tahu gua ke Jakarta karena pingin berantem atau jadi atlet itu nggak bakal diizinin. Kalau dia memang basicnya atlet. Basic aku emang udah jadi atlet Dari kamu pada emang saat udah atlet iya, ya? di daerah sudah jadi atlet. Nah, alasan gua untuk ke Jakarta itu sebenarnya kuliah. Izinnya. Akhirnya gua dikasih izin dong sama orang tua. Ya udah pergi berangkat ya udah. Berangkat nih gua. Ternyata dia hianatin orang tuanya. Ternyata orang tua gue juga tahu gara-gara adik gue yang kasih tahu kalau si Ajis sebenarnya di sana nggak kuliah. Ya, akhirnya kena deh gue. Sebenarnya sama aja perjalanan hidup kita sama juga. Sama ya. Kayak Bang Adi salah ngundang orang ini aja. Erson, kalau Erson lo pertama kali datang ke Jakarta tujuan lo apa? Kuliah malah. Wih. Makanya serius. Makanya gua baru mau bilang ke Bang Adi tadi kayaknya Bang Adi salah ngundang orang yang putus kuliah sumpah yang serius. Ini lucu, ini menarik. Jadi semuanya ini Makanya kita berempat anjing. nih, kita berempat semuanya perantau nih. Hmm. Kita berempat semuanya perantau di Jakarta dan tujuan niat awalnya datang ke Jakarta adalah kuliah. Bener Iya. banget. Dan kita membelot semua berempat. Bang Adi juga. Oh tapi gue selesaikan. Ya, berarti itu bagus. Selesai. Gue paksa. Jadi, Gue kalian paksa jangan- otak gue untuk bekerja. Terserah kalian lah mau milih yang mana. Kalau gue selesaikan. Alhamdulillah ya berarti ya. Iya. Alhamdulillah gue selesai ya. Kalau gua tahu perjalanan kuliah dia di Jakarta tahu. Jadi Susah. Wih. ada beberapa ini juga sih. Oh, ini maksudnya saksi hidup nih. Saksi hidup Iya. nih. Dia saksi hidup. Gue perjalanan. tahu dia berapakah pagi-pagi ke kampus, sore pulang, malam latihan. Memang dia udah niat sih kalau kuliah. Dia udah niat. Kalau gua bener-bener jadi di kampus gua nggak punya temen, di training camp gua nggak punya temen. Itu harus kita korban. Soalnya apa? Gini, kalau kita latihan nih, Iya. kalau kita latihan untuk punya dapat temen itu kan selesai latihan ngobrol, nongkrong, ngomong Iya, itu iya. bergaul lah. Mm. Nih gue selesai latihan men, cabut kuliah men. Gue kuliahnya malam akhirnya. Pertamanya gue kuliah pagi. Wah kalau atletnya latihannya malam, wah tubuh udah nggak kondusif nih. Iya, benar. Jadi gue putuskan pagi, siang, sore tuh fokus latihan, Malamnya kuliah. malamnya kuliah Sampai selesai. sampai selesai. Jadi aktivitas gue Selesai pas ini nggak semester nggak lewat. Selesai ya. selesai. Semester Gua 8. selesai. Jadi gue sejarahnya gue pindah kampus tapi pertama gue kayak Oh. adaptasi dulu di kampus. Mm-mm. Wah ini nggak bisa nih, harus cari kampus yang bisa fleksibel dengan waktunya. jadwal gue. Jadi gue Benar. menyesuaikan dengan jadwal gue gitu. Jadi Iya. gue butuhnya kuliah malam. Jadi gue cari kampus di Jakarta yang mengadakan kuliah malam gitu, kelas malam. Jadi bisa jalan nih. Tujuan utama gue di Jakarta bisa terlaksana gitu. Karena itu Iya. gue merasa tanggung jawab gue ke orang tua. Ini gue jadi sedih nih. Gue jadi kalian nanti ngerasa bersalah gara-gara gue cerita nih. Enggak, gue nggak merasa bersalah.
sebenarnya sebelum ngambil keputusan ini memang udah dipikirin Matang-matang. matang gitu. Oke. Maksudnya resikonya seperti apa di hadapan orang tua ya tinggal kita jujur aja. Dan- Walaupun sebenarnya orang tua nggak setuju dan pasti marah. Oh, marah besar. Marah besar. Cuman ya kita kasih kejelasan aja. Memang Kasih penjelasan lah ya. memang anak kamu nih udah dunianya dunia berantem mah. Jadi udah nggak usah kuliah-kuliah dah. Emang potensinya di situ gitu ya. Potensinya di situ udah fokus aja Iya. berantem gitu. Iya. Maaf ya, Mak. Nah, sebenarnya kalau di sini kan bisa dibilang harus ada yang dikorbankan. Kalau kayak aku sih memang jujur pada waktu aku fokus ke atlet aku nggak punya teman. Tanya aja, gue nggak punya teman. Karena gue nggak bergaul, gue cuma fokus latihan aja. Sama Di kuliah. kampus pun sama begitu, gue nggak punya teman di kampus. Karena gue di kampus ya fokusnya udah fokus ke kampus, habis selesai kuliah langsung balik. Oh, nggak ada Capek kan? nggak ada nongkrong. Nggak ada nongkrong Iya, sampai iya, gue iya. mau digebukin di kampus kan gara-gara gue nggak bergaul. Dia salah orang mau gebukin siapa? Udah atlet kan. Lu pernah cerita nggak sih gue mau dikeroyok di kampus? Iya, lu pernah cerita ke gue waktu itu kan. dulu. Iya, nggak tahu. Kalian salah orang binatang. Jangan suka begitu, Puki Mai. Gara-garanya gue cuma negur, gue belajar. Gue kan pakai motor-motor kayak klasik gitu CB kan, gitu CB Monster kan. Gue belajar, belum nggak terima dia. Tiba-tiba di kelas gue dikerubungin tuh Anjing. sama anak-anak kampus yang anak-anak tongkrongan. Akamsi anak-anak kampus. Ya, emang begitu. Akamsinya kampus, dia ngerasa sok jagoan, bawa-bawa ormas. Oh. Dia nggak tahu aja, gue dulu fighternya ormas yang dia bangga-banggakan itu. Besoknya gue datang ke kampus pakai baju ormas. Nenek ormasnya gue sensor ya. Fighter gitu. Yoi. Besoknya gue udah nggak pernah ngeliat dia ada di kelas itu lagi. Kelompok nggak mereka tuh? Takut. Hilang dia. Takut. Yang nantang-nantang gue itu hilang. Sampai berhenti kuliah dia. Nggak tahu dia. Jangan dia dia berhenti pindah. kuliah juga. Dia pindah kelas apa pindah kampus apa berhenti kuliah nggak tahu. Jadi gue segitunya memang gue korbankan semua, gue nggak punya teman, dan akhir-akhir ini gue agak punya waktu sedikit buat sosialisasi sama teman-teman. Akhirnya gue bergaul sama Sabu Top Team, bergaul sama Kobe Fight Club. Waktu luang gue lebih banyak Iya, sekarang. lebih banyak ya. Iya. Gue udah mulai bergaul, udah mulai cerewet di podcast. Dulu gue nggak bisa ngomong itu. Tanya Ajis, gue orangnya se-flat itu, latihan, kuliah, otak gue udah kayak robot. Beda lah dari dulu sama sekarang sih. Gue juga nggak tahu gue milih jalur ini kenapa ya. Gue juga bingung lah sama hidup gue pokoknya. Tapi setelah lu jalanin asik nggak? Nah, Ada asik, ada enggaknya sih. Sama aja ternyata. seorang fighter ini kan ya kita saling curhat-curhatan lah di sini. Kayak sebenarnya goals kalian sendiri di industri combat sport ini apa sih? Tujuan utama? Dulu hobi aja hobi. Tapi kayak makin di sini udah jadi ke pekerjaan aja sih. Jadi pekerjaan aja Jadi ya. pekerjaan. Dan lo happy ngejalanin itu, nikmatin itu ya. Happy aja happy. Suka dukanya apa sih di industri ini, Son? Kalau suka dukanya mungkin di saat latihan itu sih yang berat banget. Iya. Gue pengen fight. Iya anjir. Kalau apalagi kalau lagi cut weight, anjing kita harus nahan minum, nahan lapar, nahan semuanya bangke. Iyalah pokoknya itu aja. Tapi di saat fight itu terbayar semua, walaupun kita kalah menang itu bebas sih. Itu sih mungkin suka dukanya. Itu doang. Yeah. Dukanya lebih banyak latihannya karena lama kan. Harus 3 bulan 2 bulan itu, jadi dukanya lebih banyak daripada sukanya. Lo sendiri, Be, gimana, Be? Suka dukanya di industri combat sport nih yang lo jalanin gimana, Be? Kalau sekarang kan gue sebenarnya sudah pensiun nih, sudah memutuskan untuk nggak berkarir lagi di dunia combat sport. Cuman ya pengalaman gue yang udah gue jalanin, ya emang sih nggak jauh-jauh dari situ. Program latihan yang kita jalanin tuh sebenarnya udah apa sih, kayak capek lah, panas lah, inilah, lapar lah, haus lah. Udah biasa lah itu. Udah ya. biasa gitu. Dan Jadi lo udah menikmati itu saat ini. udah menikmatin itu saat ini. Artinya ya sekarang gue udah terbayar lah dengan adanya Kobe Fight Club ini. Gue bisa kerjasama dengan salah satu owner yang namanya Christian. Ya dia kasih wadah tempat ya. Kobe bisa berdiri di sana. Ya itu sudah, gue udah bersyukur banget bisa menjalanin itu sejauh ini. Nah, sekarang lo tadi lo bilang lo pensiun. Tapi kalau lo lihat Sun Gokong nih main di striking, gatel nggak? Ya sebenarnya gatal banget sih. Gatal banget. Jangan. Jadi pensiunnya tobat sambel dong, nggak jadi pensiun dong. Nah kalau dia goreng-goreng gua lagi ya bisa aja sih sebenarnya. Tinggal Jangan. tergantung persiapan gua lagi nih.
Sung Gokong nggak ada apa-apanya, percuma anjing. Serius, serius. Betul. Kalau dia goreng-goreng gua lagi, kalau dia hajar-hajar gua lagi, sebenarnya saat ini juga gua masih bisa persiapan, kasih waktu gua 3 bulan aja. Kelar dia. Kelar dia di striking. Kayaknya pas banget sih 3 bulan. Ini kan recovery tangannya yang patah tuh. Ya. Kan katanya Emang patah tangannya? patah. Kemarin Gua nggak tahu gua sih. Masuk rumah sakit. Anjir, Lu jual lihat nggak sekeras masuk itu rumah kah? sakit? Bangke, gue baru tahu. Aduh, rahawi keras. Anjing, lu yang ngadudu bangsa. Oh, jadi lu nggak tahu dia masuk rumah sakit? Gue nggak tahu sama sekali kalau dia masuk rumah sakit. Kalau Katanya gua sih keras lihat, kan, berarti. Gua sih lihat dia masuk rumah sakit. Oh iya. Dia iya. update Gue kan nggak di pernah tahu Instagram tentang monyet itulah. Serius. Saking gue nganggap dia di dunia ini ya nggak. Kalau di MMA boleh li. Son, ini gue lihat kan dari tadi lu panas banget nih orangnya. Pengen fight kayaknya gitu. Lu tuh ngincer siapa sebenarnya, Son? Kalau di kelas lu lah, kelas 51, 51, 53, 55 gitu ya. Siapa aja sih di kelas itu? Yang paling ini Gideon kemarin yang baru menang. Gideon Manurung. Gideon Manurung. Iya. Dia pernah kalah Keren sama tuh, gue keren kan. Dan dia bacot-bacot kalau Dia pernah kalah lawan lu? kalah satu Oh, udah ronde. pernah kalah Nggak dia. nyampe satu ronde. Oh, main di event apa? Adalah satu event dulunya, event bergensi juga sih di Muay Thai. Rotu Raja Damnen lah. Berarti KO dia. KO. Manja sih menurut gue, bukan KO. Gitu. Jadi lu cocok pakai daster aja, bukan Edo lagi pakai daster. Iya. Yang pakai daster? Harusnya Gideon karena manja banget fightnya saat itu menurut gue. Saat itu. Iya. Tapi- cuman nyentuh gini doang. Tidur. Tapi kalau lu lihat Gideon saat ini gimana? B aja sih. B aja. B aja masih pukulan rendang-rendang itu lah. Iya. Jadi kalau gue Pukulan lihat dia, brutal. anjir lu boleh menang sama orang lain tapi kalau sama Erson selesai. Yoi. Iya. Keren, serius. keren. Saya. Selesai. Kobe Jong, Fight Jong. Club dukung pokoknya. Kobe Fight Club dukung sepenuhnya kalau lu ketemu sama siapa? Gideon ya. Godong. Gideon. Gideon. Aduh, Jadi dari Godong. Kobe full support ya. Full support. Buat persiapan, buat celana apa semuanya ntar di support sama Kobe lah. Tapi kita nggak tahu Gideon berani nggak lawan gue lagi. Tapi katanya berani sih. Nggak tahu ya. Katanya berani. Katanya berani. Emang udah pernah disenggol? Pernah di live gitulah. Karena yang dia ngalahin kemarin kan adik saya kan, bukan saya. Siapa yang dikalahin? Victor. Victor. Kan main eventnya lu kemarin. gila juga. Victor baru belum pernah tanding, lu langsung tandingin pro. Debut. Gue mau nyoba. Jadi ini gue punya cerita sedikit nih. Yoi. Gue panjang. diskusi sama Ajis. Jadi itu si Victor kan baru pertama kali tanding ya. Tapi diketemuin Gideon yang udah pro. Gimana menurut lo Serius be? Serius sih Erson? Victor tuh belum pernah tanding be? Belum di. Wah gila sih si Erson. Semua anak-anak gue nggak pernah manja-manja kalau fight sih. Gue mau ketemu yang lebih keras. Iya. Apa alasan lo men? Orang baru debut langsung lo temuin yang pro Gideon. Buat Apa pengalaman lo? dia. Pengalaman. Jadi satu saat lu ketemu orang yang selevel sama Apa lu. lo malah gara-gara lo ngeremehin Gideon? Satu itu. Satu itu. Ya buktinya. Buktinya Victor aja bisa 3 ronde sama dia. Oh, Walaupun Victor, iya kan? tiga 3 ronde habis ronde Itu kan? debut dia padahal. Ah. Belum pernah fight. Belum pernah fight. Bener. Bisa 3 ronde sama Gideon. Berarti sebenarnya perhitungan lo cukup matang juga berarti dong. Matang dong. Gue sebagai sabuk dokter coach, begitulah. guys. Juang aja dulu ketemu sama. Jadi Gideon yang kemarin baru menang dapat sabuk tato itu. Sabuk dia kan di balik mana menang kan? Sabu EC itulah. Hah? Kan dia biasanya kan tato apa gitu kan. Sabuk tato di event apa? Pasti Fight ya. Pasti Fight, ya. Di Holy Wing ya, Holy Wing Bali. Nah, itu berarti menurut lo nggak ada apa-apanya gitu maksudnya nggak ada apa-apa. Karena kemarin kan soalnya ngelawan Victor kan. Iya, benar. Karena menurut gue lihat yang di Bali kemarin dengan performanya lawan dia Ir. Karena Ir juga pernah ketemu gue kan. Oh, Irman pernah ketemu lo? Pernah. Di Rotu Raja Damnen juga di finalnya. Siapa yang menang? Ir. Nah, ini Berarti Iya. final kemarin. ini dong. Ini bagus ini trilogi nih. Trilogi. Iya, Trilogi. Iya, jadi nih. kita bertiga itu saling ketemu begitu. Jadi Gideon kalah sama lu. Lu dikalahin si Irman. Iya. Sekarang si Irman dikalahin Gideon. Iya. Wih, segitiga loh. Segitiga. Wih. Segitiga ini. Cinta segitiga. Dan gue tahu trilogi. Iya, dan gue tahu itu Ir itu bukan Ir yang sesungguhnya kemarin.
bukan Ir yang waktu itu ketemu gua. Bukan. Pada saat dia ketemu sama kamu tuh emang bagus banget. Gila banget Ir dulunya. Sampai dia ngalahin Gideon yang pertama aja udah membuktikan kalau dulu sengiri itu Ir. Jadi kalau yang kemarin ketemu Gideon jangan bangga, Ir udah turun performanya kemarin. Iya gitu. Si Ir sudah mungkin top performanya nggak pada Udah malam itu enggak gitu. lagi menurut gue sih. Mungkin dia banyak ngajar lagi sekarang. Gitu. Oh, Jadi, berarti Raja Dam kemarin lu finalnya Medu. final. Seru ya? Menarik ya. Seru-seru. Nah, lo Juang kalau ngelihat ini Gideon gimana? Kalau ngeliat Gideon, lu support Kemarin, gak? kemarin kan habis menang nih, dapat sabuk nih. Menurut lo gimana? Tergantung Bang Gideon sih mau rematch sama Erson apa gimana gitu. Kalau berani gas. Nah, ini udah pasti gas. Gue ready Gideon. Tapi kalau tiba-tiba nih delalanya ada promotor, ya udahlah. Gideon ketemu Juang aja. Gimana tuh? Gas juga. Gas juga. Soalnya nih kita nih satu kelas semua ini nih. Iya, Mirip-mirip. ya satu kelas soalnya. Kalau mungkin di kelas yang beda, saya juga nggak mau. Kan ada kemungkinan besar juga Gideon ntar bakal masuk ke Beyond juga tuh. Iya, iya. Iya kan di kelas 51 juga. Itu kita nggak bisa menghindar sih. Iya. Ya bukan karena takut ya, karena saya lihat dia sebagai abang juga gitu. Tapi kalau emang udah waktunya kita berjodoh gitu, gas. Kali aja Kalau kita memang kita- berjodoh ya kan. Berjodoh di atas ring maksudnya. Kemarin kan kalian dapat MVP silvernya. Iya silver. Apa bahasanya gua Iya. nanti kalau salah tolong dikoreksi. Nah, itu kemarin dapat berapa tuh nominalnya? Nilai? 3. Pilo sendiri pas fight kemarin berapa? 2. Berarti hampir dapat 40. Ya total 4. wah, buat apa aja tuh duitnya, Bro? Segitu duitnya, Bro. Nabung aja dia sih untuk pertandingan selanjutnya. Iya, tabung dulu buat Persiapan next fight gitu lah. Si Bion menarik juga ya, bayarannya baru debut lo di situ. Ya, Langsung segitu ya. makanya jiwa fight gue meronta-ronta sekarang. Dulu bro, pada zaman gua sama dia bro. Susah, bro. Iya. Main pro debut bro. cari iPhone aja susah. Gue juga dulu pernah dibayar. Bro, ntar di bip ya. Gue juga dulu pernah dibayar. Coba. Gila dulu men. Saat Zaman ini. aku tuh gila. Dengan banyak. Gue main di Batam aja. Wah, Pernah. gua. serius lu? Iya. Gila kan. Gila. Yang waktu itu sama Iya iya, oh yang Anjir, yang iya. kita bareng ke Batam. Berarti nang ini puncak rantai makanan. Iya. Iya, makanya. Puncak rantai makanan fighter nih ada di Bion berarti. Ada di Bion Ya sekarang. kita ngomong realistis aja. Realistis, Kita ngomong fair. Fair, iya. Di puncak rantai makanan fighter nih ada di Bion saat ini. Dia yang paling top lah. Paling top Beyond ya. top. Si botak terkuat itu top lah, top. Top. Kalau bisa gue panggil lo. Jangan ketemu gua ya. Request. Saya kan satu kelas. Jangan ketemu gua. Janganlah. Abang itu abang. Dan lo misalkan nih dipanggil Bion, lo pengen ketemu siapa? Son. Siapa aja lah di kelas 51. Siapa aja? Gue Kemarin gas. yang final tuh siapa? Yang berebutan sabuk main eventnya. Oh, Berian. Varian versus Kakak Kakak Sam. Nah, kalau ketemu sama lu siap gak? Oh, gue siap, ready. Tapi jangan yang dari Bali lah, udah bosan banget lihat fight-nya. Iya, apalagi Berian sama Sunggoko. Kayaknya enggak deh. Itu kayaknya lagi bagus banget juga sih dari teknik dia. Enggak. Kalau soal bacot iya mereka. Gue bukan butuh bacotnya. Gue bukan. Gue pengen fight di atas ring ya. Ini tapi kalau lo ngeliat si itu Kakak Sam gimana menurut lo? Klan kakak nih. Oke juga sih, oke. Oke ya. Oke. Berarti Dia Bang secara prestasi terbukti dia. benar. Iya, Secara iya, prestasi dia di atas gue lah. Tapi kalau secara fight belum tentu. Cara fight amatir oke prestasi dia sampai Oh, SEA oke Games. banget. Gue salut sama Kakak Sam. Tapi di pro ini Beda lagi ya? Beda cerita di pro bro, beda. Itu lu di kickboxing iya, tapi kalau di kick striking yang ada ini. tapi kayaknya jam terbang pro-nya lebih banyak lo, setahu gua ya. Si Kakak Sam ini ya. kayaknya iya sih. Si Samri ya kan gua kenal juga Samri ini sering Cuman ngobrol lama di bareng. amatir deh. Di amatir. Dia mateng di amatir. Matang dia. Mateng di amatir kalau Samri. Tapi secara kalau pro di masih- striking pro geser anjing, geser. Yang klien kakak itu geser.
kakak premium nih ya. Iya. Kakak premium. Katanya sih siapa? Kakak Jawa, kakak premium yang ini. Kemarin masih bisa diangkat Kata siapa? nama kakak kan. Kata Giel Kata Giel ya? Kata Giel, kakak premium. Kakak premium. Kemarin nama kakak masih bisa diangkat sama kakak Sam kan. Jadi kalau ketemu ama Sabu, lu turun lagi bro, jangan. Iya, ama Sabu lebih keras daripada Tapi klien lu kakak. lihat fight-nya kemarin si Werian sama kakak Sam gimana? Kurang Lihat sih. fight mereka. Kurang sih. Lebih menjual Sun Gokong sama Juang. Iya. Oh, iya Walaupun dong. Sun Gokong Iya iya. dong. Betul Iya betul. dong, tepuk Iya tangan betul. dulu. Betul. Gue suka. Daripada Sam sama Werian itu kurang sih menurut gue. Kan kalau gue lihat nih tipikalnya si Juang tuh kan ngadu kalau fight ya, memang baku tikam, baku cabut, Iya, iya. Tanam aja. baku tanam gitu. Ya karena itu yang pengen dinonton sama penonton kan. Iya kan benar kan? Iya, Ya kita omong realistis saja. Bukan malah joget-joget kan. Iya, bukan joget-joget kita di atas ring, Taunting ya. Iya. Kalau nggak suka kalau fighter taunting itu nggak suka. Nggak suka. Tapi kalau di luar ring boleh sih, boleh. Gua lagi yang suka taunting. Iya. Gua lagi nih, gua kasih pencerahan sedikit ya sebagai karakter tipikal fighter taunting. Gua jujur fighter yang suka taunting. Iya. Karena menurut gua taunting adalah entertain. Nih kita sering ngobrol ya. Jadi Ah. kita di sini boleh berdebat, Bro. Boleh, gue juga. Gue juga nanti debat. Gua kubu Oke, fighter kita berdebat. taunting. Silakan Bang Adi, silakan. Mana nih? Lo mau ikut yang mana nih? Ikut mana nih? Lo suka. Nah, ini kan kita mau bahas. Kan ada fighter yang tipikalnya nggak memperdulikan taunting atau Iya. sisi entertain ketika fight. Nah, gua karakter fighter yang ketika fight gua harus entertain, harus menghibur, harus bisa ngebawa suasana pertarungan itu jadi hiburan gitu. Biar menarik. Nah, kalau mereka nggak salah juga. Iya, mereka kan jual Mereka fight-nya. berpikiran bagaimana cara menghibur di atas ring yaitu dengan baku tanam, baku cabut, batu tikam. Iya. Sebenarnya sama-sama entertain tapi dengan gaya yang berbeda. Iya. Sabar, gue jelasin lagi ke Bang Adi ya. Counting boleh di atas ring, boleh sah-sah aja, tapi lu ingat dong poin lu ketinggalan apa enggak begitu. Itu dia. Kalau poin lu ketinggalan ngapain lagi lu joget, Bro? Jangan dong. Maksudnya itu. Iya itu. Boleh aja lu entertain menurut gue, boleh. Tapi kalau poin tapi masih aja joget kan. Itu kan IQ lu di mana, Bro? Iya kan? Jadi Itu. taunting boleh tapi lihat-lihat poin lu. Iya, juga. lihat-lihat poin lu. Ya. Kalau misalnya poinnya bagus terus dia Main-main. main. oke lah ya. Sah-sah aja, malah lebih bagus menurut gue. Ya IQ lu jalan berarti. Iya kan? Maksud lo jadi kalau kalah terus taunting nggak sadar diri maksudnya. Nggak sadar diri menurut gue sih. Harusnya lu ngejar poin. Kita di sini bener-bener obrolan fighter tongkrongan ya. Yoi. Tongkrongan fighter kita nggak di sini nggak ada gimana-gimana nih loss aja. Los. Kita tanya ke netizen aja. Netizen juga pasti malas kalau nonton yang begitu, apalagi lu ketinggalan poin lu joget-joget. Netizen malas, Bro. Itu penonton bakal malas. Serius. Jadi waktu adalah apa bang? Poin ya. Waktu Itu adalah poin. Bukan waktu adalah uang ya. Makanya kemarin lo kejar terus si Sun Gokong lo press terus Nah ya. itu dia, karena gua mikir ini waktu adalah poin gitu. Dan bukan poin aja, dia tidur. Kalau Nyenyak dia. kalau Gamsel jatuh tuh gimana tuh? Ini gimana yang menarik Beda. Tanya. Gimana? Kan gue yang bawa kan kemarin sama si Erson, jadi sempat jatuh beberapa kali Gamsilnya dia. Nah, sekarang gue juga mau nanya nih, Gue tuh, yang jelasin kenapa apa tuh? gimana? Kenapa? Jawab dulu. Kenapa bisa jatuh pada saat pertandingan gitu? Coba. Ada beberapa netizen yang tanya nih, Juang. Sebenarnya itu Jelaskan sebenarnya dulu, itu sebenarnya itu yang masalah netizen di Gamsilnya sini nanti akan kita atau sanggah ya. gimana? Ya Bang Ajis tahu sendiri lah. Hamin 3 kan Amin saya sakit tuh. 3, iya sakit. Demam kan? Demam. Hidung tersumbat, pilek kan? Karena pilek kan. Oh, dia sempat sakit ya? Oh, Iya, sakit demam dia. sakit. Hari H itu memang masih sakit dan itu makin parah makin parah. Benar-benar nggak bisa napas lewat hidung tuh. Makanya pas fight itu di atas ring kemarin mulut kebuka terus bang. Mulut saya kebuka terus karena mau ngambil napasnya dari mulut doang, nggak bisa lewat hidung kan. Iya. Nah pas saya nyerang gini
posisi mulut lagi pengap. Dia jadi napasnya lewat sini. Gitu, lewat mulut. Nah, pas saya serang dia counter pakai strike kalau nggak salah. Pas mulut saya lagi kebuka, kena di sini, jatuh. Jatuh. Bukan dijatuhin dulu baru kena pukul, enggak? Ntar kita lihat videonya ya. Lihat videonya. Lupa. Ya, saya nggak tahu itu. Oke. Saya nggak tahu itu. Nah, lu kesel nggak sih pada saat lepas terus wasit nggak stopin pertandingan lu tuh sebenarnya kesel atau gimana? Ya itu jujur kesal gak kesal juga karena saya kan nggak tau ya peraturannya kayak gitu maksudnya kan biasa diamatir kan. Ya beda kan. Beda amatir, gitu kan. Gamsil jatuh stop gitu. Ini enggak, wasitnya tetap biarin. Iya gitu. Nah, aku sempat debat juga tuh. Kebetulan kan wasitnya teman gue juga nih, si Renggo. Gue bilang, Renggo tuh gimana sih lu? Kan Gamsilnya jatuh, kenapa lu nggak stop pertandingannya? Lah, itu kan posisi mereka pada lagi fight kan. Nah, kalau misalnya di stop, nanti ada yang kena mukanya, ada yang kena pukul, ada yang begini. Jadi aku selesaikan dulu pertandingan baru Gamsilnya diambil. Nah, alasannya sih seperti itu. Tapi aku nggak tahu ya aturan wasit itu seperti apa. Iya itu saya nggak tahu kemarin, makanya saya nunjuk Gamsilnya kan. Nunjuk Gamsil jatuh. Dan sebenarnya si wasitnya juga tahu, cuma dia nggak pedulikan itu. Iya. Ini kan yang menarik lagi. Ini kan di pertama yang Gamsil lo jatuh itu lo tetap dibiarin wasit dan lo digebukin Sun Gokong terus hampir KO. Hampir KO. Iya, Hampir KO. kena di situ. Tapi itu terulang 2 kali, men. Kan lo udah tahu Terulang nih. 2 kali karena saya udah tahu, makanya saya langsung peluk. Yang kedua lo Iya, belajar. Iya. Nggak langsung lokasi gitu. Nggak. Oke. Makanya saya langsung peluk itu. Oke. 2 pukulan sempat masuk sih. Cuma langsung sadar. Kan lumayan goyang juga kan, yang kedua kan? Iya, lumayan goyang Iya. karena 2 pukulan itu. Cuma langsung sadar. Langsung saya peluk. Langsung peluk ya untuk meredam serangan dari Sun Gokong. Iya. Berarti ngeri juga udah Sun Gokong kalau begitu sampai dipeluk. Iya sih. Bukan. Supaya dia menyerang. Supaya dia Bukan. nggak nyerang. Bukan karena ngeri. Sayang poin. Sayang poin. Sayang poin aja. Jadi mending dipeluk supaya dia nggak ada pukulan masuk. Iya. ya. Tapi terbukti rahang lo tuh sekeras itu. Buktinya apa? Patah tangannya. Patah tangannya patah. Ngeri lo rahangnya si Juang lo. Oke, lo mau nanya apa lagi, Be? Coba gue jelasin tentang Oh iya, ini, Gamsil. ini. Jelasin Gamsil. Corner ya. Pelatih corner. Pelatihnya nih. Pelatihnya nih. Pelatihnya marahin wasit. tentang Gamsil ini kan. Nah, Gamsil yang dilepas kemarin harusnya karena gue nggak ikut TM, gue nggak tahu peraturannya kayak apa kalau Jadi misalnya lo nggak ikut technical meeting nih. Benar. Emang ada TM kemarin ya? Jo? Selalu ada sih. Harusnya setiap Oh, ada pertandingan ya? tuh Oh. memang Press aturannya conference dan technical meeting. Itu gua nggak ikut, itu emang salah gue sebenarnya. Tapi maksudnya gini loh, maksudnya emang ini kita fight profesional. Maksudnya kalau Gamsil lepas dan emang itu harus dihitung, lu berhentiin aja baru kasih hitungan ke Juang, apa salahnya? Maksudnya begitu biar jangan ada hal yang fatal lagi begitu. Iya kan? Karena Gamsil itu kan salah satu safety pertandingan. Iya, maksudnya begitu. Kalau emang harus poinnya ke pihak sebelah, berhentiin aja baru kasih hitungan. Iya kan? Daripada ada hal yang lebih fatal lagi. Itu kan maksud gue begitu sih. Dan kenapa Gamsil itu dilepas? Pertama Juang lagi sakit. Ini kita bukan mau membela diri guys, bukan sama sekali enggak. Mungkin dari kru Beyond juga yang di samping ring itu tahu banget di ronde kedua itu Juang sempat ngomong ke gue, press ingus gue dong. Jadi gue press. Banyak banget ingusnya di situ lah. Dan dia nggak bisa napas. Sumpah, sampai orang di ring juga mungkin jorok anjing. Iya, serius. Ngeri dia nih. Saking dia nggak bisa napas lewat hidung ya itu. Karena H-3 tuh karena Jadi dia gua ambil sakit-sakit. Gamsilnya Iya. terus dia keluarin itunya ya. Nah, kebayang sih. iya kan? Jorok anjir sumpah. Tapi gimana pun gue sebagai iya, kita nggak bisa kemana-mana lagi. Lu mau ke toilet nggak bisa anjing. Iya. Nggak mungkin dong lagi Iya. toilet lu. Nggak bisa, lu nggak bisa izin bro, nggak bisa. Ngapain ke toilet? Buang ingus. Nggak bisa. Enak banget ini. Dan Jadi lo keluarin di situ. keluarin di ronde kedua itu. Nah, kenapa Gamsilnya lepas? Kayak Sun Gokong bilang kemarin di podcastnya Bang Adi juga kan. Kenapa Gamsilnya Juang lepas? Kenapa nggak tahu-tahu dari sebelum fight? Kenapa
Emang dia nggak pernah sparring, emang dia nggak pernah pakai gamsilnya dia. Kita bukan fighter yang manja di tempat latihan yang harus pakai gamsil sih. Yoi. Sparring ya sparring aja. Sparring aja. Iya. Maksud lo sparring nggak pakai gamsil, nggak pakai mouthguard. Iya. Ya buktinya Son, kan. Son, tolong. Gue edukasi lagi nih Son. Kita debat lagi di sini Son. Kalau ini gue nyerah. Itu salah. Nih seumuran kita ini Son, ini gigi nggak numbuh lagi Son. Jadi sekali gigi copot, ompong. Tapi kemarin itu Juang karena emang dikasih waktu 1 bulan kan. Jadi gue pikir kalau ini hard sparring, gue takut ada efek Juang yang bikin cedera apa segala macam. Jadi nggak pernah hard sparring lah itu aja. Jadi nggak pakai gamsil juga mungkin. Jadi like sparring. Iya aman-aman aja menurut gue kan. Bullshit like sparring nggak pernah ada. Serius like sparring emang. Gue nggak pernah percaya tuh kalau like sparring bro, like sparring. Pasti kalau sparring itu ujung-ujungnya keras. Enggak. Kita nggak begitu guys. Kemarin itu selama persiapan 2 kali sparring doang ya? 2 kali sparring doang kemarin. Yang menurut lu sparring tuh cuma 2. Padahal gua lihat tiap hari sparring. Mungkin yang masuk hitungan dia cuma 2 deh. Gue tuh masih nggak pernah. Bro, ini gue tipikal orang yang nggak pernah percaya sama bro like sparring. Jadi kalian boleh tanya aja. Di gym atau di sasana atau di fight camp gitu ya, tempat camp, training camp, ada tuh temen lo ngajakin, bro Kita lihat sparring. Tek-tekan aja bro, pelan-pelan. Tekan aja. Bohong, jangan dipercaya. Ronde ketiga. Ujungnya pakpuk. Ronde ketiga ke atas itu udah gak ada otak. Tapi emang benar kok Juang selama persiapan itu dia nggak pakai gamsil. Kita kayak silabus camp juga nggak pakai gamsil. Sempat juga Bang Alvin di sana tanya. Nih gue mau kasih fakta lagi nih bro. Masalah lo bilang tadi kita kalau sparring nggak usah pakai mouthguard. Itu light sparring. Iya. Bukan. Nggak ada light sparring. Ini kan kita debat ya. Serius. Nah ini kita lurusin tentang gamsil dulu karena dia kemarin singgung kenapa dia nggak tahu dari jauh-jauh hari kan. Nah itu alasannya guys karena kita nggak pernah pakai gamsil di saat latihan itu karena emang waktunya juga pepet kan. Gue takut juga kenapa lah pokoknya. Gue sebagai abang dong. Yoi. Dan kenapa gamsil itu longgar? Kalian ini hal yang paling lucu, Cok. Sumpah. Pas Juang fight kedua di Malaysia, dia bareng Arsi kan. Arsi nggak bawa gamsil. Dan dia bawa. Cuman mungkin gamsilnya dia itu dia pakai dia nggak nyaman mungkin. Dia nggak nyaman. Nah. Itu gamsilnya Jong dipakai si Harsi. Benar. Biar dia selesai dulu ceritanya. Jadi penonton ke-skip tuh. Ini ceritanya udah langsung kepotong ke situ, Jis. Biar selesai dulu ceritanya. Cerita sama gua soalnya. Jadi saat fight kedua di Malaysia itu dia bareng Arsi. Mungkin Arsi bawa gamsilnya kurang nyaman kan apalah begitu. Gue nggak tahu alasan itulah pokoknya. Kalian boleh tanya ke Arsi lah pokoknya. Jadi abis Juang fight, Arsi match keberapa lah pokoknya match terakhir dari Juang lah. Jadi dia pakai gamsilnya Juang. Begitu ceritanya. Lu kebayang gak? Jadi di apa lagi namanya? Taruh air panas itu apa lagi namanya? Dicetak lagi kayak giginya Arsi ini. Lembekin lagi. Dari situ Juang nggak pernah pakai lagi. Pakainya pas di Beyond dan pas di Beyond itu longgar. Jadi kita nggak tahu soal gamsil itu. Bekas giginya si Arsi gitu ya. Benar. Kalian boleh nanya aja ke Arsi anjir. Serius. Kalian wajib kenal yang namanya Dokter Aji. Boleh tuh. Gratis tapi. Boleh, tapi ya mungkin harus endorse lah. Iya endorse. Iya. Boleh tuh. Jadi The best, tuh bro. mouthguard gua, mouthguard Anthony England, Stever, Kobe itu sama dia semua. Jadi banyak fighter Indonesia, Sunoto itu Dokter Aji. Kalau Juang cerita dari jauh-jauh hari juga kalau gamsil itu Juang juga mungkin nggak tahu kan. Kalau jadi lo nggak tahu tuh gamsil. Iya, kalau Juang cerita dari jauh-jauh hari kita bisa nyari. Iya, sebenarnya. Nanti gua kenalin Dokter Aji, tenang aja. Sponsor ya. Anjir ini atlet nis. Emang gamsil itu lengket di gigi atas. Jadi lu mau ngobrol, lu mau ngapain, mau minum juga. Lo sering lihat gua pakai gamsil kan kalau lagi di tempat latihan. Kita sambil ngobrol pun tetap bisa pakai gamsil gua. Iya. Kayak enggak pakai apa-apa. Jadi lu mau ngobrol. Boleh sih. Intinya itu ya. Bagus banget.
Nah, gue mau kasih tahu Endorse. lagi fakta nih ya, pentingnya mode guard. Boleh. Mau boleh, di sparring, mau di fighting, mode guard itu number one menurut gue. Yes. Sama Ini- gua juga sih. Hmm. Gue juga. Teman-teman nih buat para netizen, kalau asal kalian tahu ya, di dunia ini fighter itu banyak yang ompong. Mereka pakai gigi palsu. Kalau kalian mau bener-bener Termasuk perhatiin, Jangan Bang Haji sih. itu pentingnya Gamsil. Ini edukasi ya buat kita semua. Guys, ini udah palsu guys, dua ini udah palsu. Bro, pemain basket aja pakai Gamsil ya kan? Pemain basket aja pakai Masa? mode guard. Masa? Iya. Masa sih? Ada beberapa pemain basket itu pakai mode guard. Karena kita tuh tahu gigi ini kalau udah patah, udah copot nggak numbuh lagi Nggak di numbuh usia-usia lagi. kita. Jadi mau nggak mau ya implan namanya, ada namanya implan. Jadi mirip seperti aslinya, tapi itu ditanam juga. Tanam juga. Wow, biayanya fantastis. Ya, ini gara-gara fight juga nih, gara-gara. Gue nggak tahu kalau pemain basket itu pakai Gamsil juga. Pakai mode guard, main basket juga. Tapi emang kalau gua sih ngebiasain kalau sparring memang harus pakai kan. Emang banyak yang lepas gigi di saat sparring begitu? banyak. 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 Kalau Gue keras. pernah bro sparring lagi. Tuk, jatuh. Ntar di gigi gue jatuh, gue pasang dulu. Itu bro, Anjing. ada. Itu giginya yang kurang keras apa pukulannya yang keras? Ada bro. Enggak, ternyata dia udah ompong duluan. Itu gigi palsu dia. Anjing. Ini orangnya. Anjir. Gua pernah kayak gitu, Bro. Didi bentar nih. Bener. Gigi gue copot. dia benerin gigi dulu. Siapa tadi anjir? Tapi akhirnya gua implan. Hmm. Yang tadinya copot itu gua implan ya, sekarang udah nggak lepas lagi. Aman ya. Akhirnya Aman, gua aman, gua aman. pasang kayak permanen gitu. Didi. Ah, jadi Itu- buat itu kalian jalan satu-satunya, kalau nggak bahaya, Bro. Jadi kayak kena pukul, kena ini kan bisa jatuh. Iya, jadi buat kalian nggak apa-apa. Nggak usah pakai. Oke, menarik banget podcast malam hari ini. Ini Yoi. kita asal kalian tahu kita syuting ini nih, lihat nih. Jam 1 malam. Jam 1 Jam 1 malam. Jam 1. Jam 1 malam kita syuting ini. Yoi. Karena mereka kan pagi latihan, siang Siang latihan, sore latihan, malam ngajar. Kita Jadi waktunya memang kita punya waktu jam segini. Tapi nggak apa-apa, asik ya. Seru. Tongkrongan fighter. Kalau Tongkrongan kalian fighter. para netizen suka ngelihat banyolan kita, bacot-bacot fighter seperti ini, ya. Tongkrongan fighter, bacot-bacot fighter. bacot anjing. Komen yang banyak gitu. Siapa aja fighter-fighter yang harus gue undang buat nongkrong bareng begini, buat ngobrol, sharing bareng, Nah. debat, kusir. Berdebat dalam kebodohan. Pokoknya untuk netizen yang maha tahu, maha pengasih dan maha penyayang, sekali lagi gue ngomong gitu. Kalian komen aja sesuka hati bangsat. Dan ini gua mau kupas mereka, sebenarnya mereka bertiga nih satu persatu, tapi nanti kita atur waktu lagi Yoi. ya. Kalian tulis di kolom komentar kalian mau tanya apa nih, ke siapa, tulis namanya nih. Ini Ajis Kobe, ini Juang, Tanya itu dulu, Erson. Gue Erson. Tulis di kolom komentar kalian mau komen apa? Yoi. Ya, mau komen apa? Mau nanya apa? Nanti Nanya pas aja yang podcast pedas-pedas. berikutnya gue tanyakan lagi, ya. Oke. Siapa yang komen terbanyak ntar gue kasih ini deh. Jati diri sejati bukan tentang siapa kita saat dipuji, melainkan tentang siapa kita saat kita tidak ada yang melihat. Ikutin terus podcast Zenwalk. Zenwalk. Kita sambung berikutnya ya. Gue kupas satu persatu. Ohoy.